Ketemu lagi dengan Bang Ox, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Di sepanjang jalan cemara yang diterangi remang cahaya senja, tampaklah Rangga dan Suci berjalan berdampingan menuju ke alun-alun kota. Suci menundukkan wajah jelitanya dengan sikap malu-malu, kedua tangan mungilnya tersimpul di depan dada. Di bawah sinar lampu jalan yang redup, wajah gadis itu tampak berseri, sebening batu kumala yang tiada bercacat sedikit pun. Rangga sendiri berjalan tenang di sisinya. Keduanya saling diam tanpa mengucap sepatah kata pun, namun suasana sunyi di antara mereka terasa begitu mesra, seolah dunia ini hanya dihuni mereka berdua. Tanpa disadari, Rangga dapat merasakan embusan napas Suci yang lembut, detak jantung yang perlahan menjadi selaras, serta aroma wangi lembut yang menguar dari tubuh gadis itu. Di belakang, dalam jarak yang agak jauh, Elang terus mengawasi dengan pandangan matanya yang tajam. Mobilnya diparkir jauh di basement pusat perbelanjaan Geraha Senja, sebab alun-alun yang akan mereka tuju hanya selemparan batu jauhnya. Alun-alun kota Cemara Kota memang baru selesai dibangun. Terkenal dengan air mancur menarinya yang megah, tempat ini dengan cepat menjadi primadona baru yang ramai dikunjungi penduduk kota setiap malam. Begitu tiba di dekat alun-alun, Rangga terkejut melihat lautan manusia yang begitu padat. Ia hanya ingin mengajak Suci menikmati keindahan air mancur bersama, namun tidak pernah menyangka tempat itu akan sepadat ini. Pada saat yang sama, pertunjukan air mancur menari sudah dimulai. Denting suara musik merdu mengiringi semburan air berwarna-warni, menimbulkan sorak-sorai penuh kekaguman dari warga yang menonton. Melihat suasana yang terlalu ramai itu, Rangga ragu untuk melanjutkan langkah. Ia khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, apalagi pernah ada peristiwa penyerangan yang membuatnya waspada. Namun berbeda dengan Rangga, wajah Suci justru tampak termenung. Matanya yang indah memandang jauh ke arah air mancur, mengenang sesuatu yang membuat wajahnya tiba-tiba suram. Dalam benaknya terbayang kenangan belasan tahun silam. Kala itu dia masih gadis kecil berusia 5 tahun, berdiri ceria di depan air mancur kota Paris, tertawa riang ditemani ayah dan ibunya yang tersenyum penuh kasih. Sayang, kebahagiaan itu berakhir dengan cepat dan tragis. Mata indah Suci mulai berkaca-kaca, setetes air mata menetes diam-diam di pipinya yang putih bersih. Suci, di sini terlalu ramai. Bagaimana kalau kita cari tempat lain saja? Rangga yang tidak menyadari kesedihan gadis itu akhirnya berkata dengan suara lembut, ingin melindungi Suci dari kemungkinan bahaya. Mendengar ucapan Rangga, Suci tersadar dari lamunannya, lalu menatap pemuda itu dengan tatapan memohon, Rangga, aku ingin sekali melihat air mancur itu dari dekat. Tidak bisakah kita pergi lebih dekat sebentar saja? Terlalu berbahaya, Suci. Orang sebanyak itu, aku khawatir sesuatu terjadi padamu, jawab Rangga dengan nada tegas namun penuh perhatian. Mendengar penolakan halus itu, wajah Suci tampak kecewa, namun ia tidak membantah atau memaksa lebih jauh. Memang begitulah sifatnya, selalu memahami keadaan orang lain dan tidak mau menyulitkan siapapun. Akan tetapi, melihat kekecewaan yang terpancar jelas dari wajah Suci, hati Rangga tiba-tiba merasa tergugah. Timbul semangat melindungi dalam dirinya sebagai seorang laki-laki. Mengapa dia harus takut? Bukankah ia bisa menjaga Suci dari segala mara bahaya? Lagi pula, dengan tenaga sukma yang dimilikinya kini, ancaman apapun yang datang bukanlah perkara sulit untuk diatasi. Dengan mantap Rangga berkata lagi, kali ini nada suaranya tegas dan penuh keyakinan, baiklah, Suci. Kita ke sana sekarang. Tanpa ragu lagi, tangan Rangga perlahan menggenggam tangan mungil Suci, membimbingnya masuk ke dalam kerumunan orang. Gadis itu sempat tertegun sesaat, namun segera matanya berbinar-binar, mengikuti langkah Rangga dengan hati yang berdebar. Dari belakang, Elang segera bergerak mengawasi dengan lebih ketat, matanya yang dingin memandang tajam ke sekeliling. Dengan kekuatan tubuh dan tenaga sukma yang mumpuni, Rangga berhasil membuka jalan melewati kerumunan padat dengan mudah. Tak lama, keduanya tiba tepat di depan air mancur menari yang tengah memainkan irama musik lembut. Mereka berdiri berdampingan, tangan saling menggenggam erat tanpa dilepaskan lagi. Suci kembali menatap air mancur yang memercik indah, membuat kenangan pahit masa lalu kembali menyerbu pikirannya. Setetes demi setetes air mata jatuh tanpa disadarinya, mengingat kembali kehilangan kedua orang tuanya dalam tragedi kecelakaan belasan tahun silam. Sampai kini, pelaku sesungguhnya di balik tragedi itu masih gelap, seolah hilang ditelan bumi. Rangga yang berdiri di sampingnya akhirnya melihat air mata yang jatuh di pipi Suci. Hatinya ikut pilu, tanpa sadar ia mengulurkan tangan, lalu perlahan memeluk tubuh gadis itu dari belakang dengan penuh kelembutan. Suci sempat tersentak kaget, hendak meronta dan berpaling dengan tatapan panik. Namun begitu melihat wajah Rangga yang penuh perhatian, perlawanannya lenyap.
Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan yang terasa hangat itu. Suci, apa yang membuatmu bersedih seperti ini? Suara Rangga terdengar lirih penuh kasih sayang, membisik pelan di dekat telinga gadis itu. Aku tiba-tiba merindukan ibu dan ayahku, balas Suci dengan suara tercekat, air mata semakin deras membasahi pipinya. Rangga semakin mempererat pelukannya, tak lagi berkata-kata. Ia teringat penuturan Tuan Wibisana tentang musibah yang menimpa keluarga Suci dahulu. Saat kecelakaan terjadi, kedua orang tuanya mengorbankan diri, melindungi Suci dengan tubuh mereka sendiri. Kalau tidak karena pengorbanan mereka, Suci mungkin sudah tak ada lagi di dunia ini. Sejak kejadian itu, Tuan Wibisana telah berusaha sekuat tenaga mencari pelaku yang menyebabkan kecelakaan tragis tersebut. Namun sampai sekarang tak ada hasilnya. Semua petunjuk hilang bersama kematian sopir truk yang menjadi pelaku utama. Mengingat semua itu, hati Rangga turut merasa sakit. Ia mengerti betapa berat penderitaan yang dipendam Suci selama ini, jauh lebih berat dari yang pernah ia alami. Ia setidaknya sudah tahu siapa musuh yang menghancurkan keluarganya. Sedangkan Suci, hingga detik ini masih terus bergumul dengan ketidakpastian yang menyakitkan. Suci, aku berjanji padamu. Apapun yang terjadi, aku akan membantumu mencari kebenaran. Kau tidak sendiri lagi, bisik Rangga penuh ketegasan, sambil terus memeluk tubuh gadis itu erat-erat. Suci tidak menjawab, hanya semakin erat menggenggam tangan Rangga, seolah takut kehilangan tempat bersandar yang baru saja ditemukannya. Untuk pertama kali sejak belasan tahun silam, ia merasa tidak lagi sendirian menghadapi beban hidup yang terlalu berat baginya. Malam semakin larut, namun di hati keduanya perlahan tumbuh sebuah tekad yang sama kuat. Mereka akan menghadapi semua tantangan bersama-sama, melawan siapapun yang mengancam kedamaian hati mereka, meskipun harus menghadapi dendam masa lalu yang teramat kelam sekalipun. Dalam pelukan hangat Rangga, tangis Suci perlahan-lahan mengalir dengan deras, bak curahan hujan yang turun membasahi bunga-bunga sedap malam. Gadis jelita ini tidak lagi mempedulikan pandangan orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya. Inilah pertama kalinya, sejak bertahun-tahun lamanya, dia benar-benar meluapkan segala derita batin yang membebani jiwanya. Sejak ayah dan ibunya meninggal dunia dalam tragedi berdarah itu, Suci harus memikul tanggung jawab yang amat berat. Kakeknya, Tuan Wibisana, sudah lama menderita sakit berat hingga tak mampu lagi menangani urusan keluarga. Dalam usia yang sangat muda, Suci dipaksa dewasa lebih cepat dari waktunya. Dia sendirian menghadapi berbagai tekanan dan intrik keluarga yang begitu rumit. Satu demi satu, industri keluarga yang nyaris hancur berhasil dia bangun kembali dengan tetesan air mata dan cucuran keringatnya sendiri. Demi keluarga, Suci rela melepaskan masa muda yang indah sebagai gadis remaja. Karakternya perlahan-lahan berubah menjadi dingin dan kaku demi menjaga wibawa di depan para kerabat dan pesaing yang selalu ingin menjatuhkannya. Yang lebih memilukan, kondisi tubuhnya yang sering sakit-sakitan membuat hidupnya semakin sulit. Bahkan saat tubuhnya dirundung sakit parah, dia tetap harus tampil tegar di depan semua orang, menjaga agar perusahaan keluarga tetap berjalan lancar. Ketika Tuan Wibisana pernah jatuh sakit parah dan nyaris kehilangan nyawanya, hati Suci semakin tertekan. Dialah satu-satunya keluarga yang masih ia miliki di dunia ini. Jika sampai kehilangan sang kakek tercinta, entah bagaimana dirinya bisa bertahan menghadapi cobaan hidup selanjutnya. Namun saat ini, pelukan Rangga terasa seperti tempat berlindung paling nyaman dan aman baginya. Di sana, dia bisa menangis sepuasnya tanpa perlu takut akan dipandang lemah atau diremehkan siapapun. Lama gadis itu menangis tanpa henti, hingga perlahan tangisannya mereda, berganti isakan kecil yang pilu. Rangga, terima kasih banyak, bisik Suci lirih sambil menyeka air matanya. Rangga tahu persis apa yang ingin disampaikan gadis itu. Setelah diam beberapa saat, dengan suara tenang dan mantap ia berkata, Suci, sejujurnya aku tidak ingin mendengar ucapan terima kasih darimu. Mengapa begitu? Tanya Suci pelan. Jantungnya mendadak berdebar keras, wajah cantiknya memerah bagai bunga mawar yang tengah merekah indah. Suci, berikan aku kesempatan. Aku ingin menjaga dan melindungimu seumur hidupku. Biarlah mulai saat ini menjadi kewajibanku untuk membuatmu bahagia. Rangga bicara lambat, tetapi jelas dan penuh ketulusan. Kalimat ini adalah ungkapan hati yang selama ini dipendamnya dalam-dalam. Walaupun Suci sudah mengantisipasi kalimat ini, begitu mendengar sendiri pengakuan dari mulut Rangga, ia tetap merasa dadanya bergemuruh hebat. Rasanya seolah ribuan kupu-kupu tengah menari-nari dalam jantungnya. Pipinya makin merah merona. Rangga, sungguhkah kau serius? Tanyanya dengan suara bergetar, matanya menatap penuh harap. Sungguh, Suci, jawab Rangga mantap tanpa keraguan sedikit pun. Mendengar jawaban yang penuh keyakinan itu, senyum manis perlahan muncul di bibir merah Suci. Ada kebahagiaan besar yang terasa hangat menyusup ke dalam hatinya.
Melihat Suci yang tidak segera menjawab, Rangga pun jadi agak cemas. Dengan suara sedikit gugup, ia kembali bertanya, Suci, bagaimana menurutmu? Maukah kau memberiku kesempatan itu? Suci yang melihat Rangga begitu cemas malah merasa hatinya semakin berbunga-bunga. Ia lalu mengangguk perlahan dan dengan tersipu berkata, aku bersedia memberimu kesempatan, Rangga. Tetapi aku memberimu masa percobaan 3 bulan. Jika dalam waktu itu kau tidak bisa memenuhi janjimu, maka kesempatan ini akan kuambil kembali. Rangga mendengar kalimat itu dengan gembira luar biasa. Beban di dadanya seakan sirna seketika, tergantikan oleh rasa sukacita yang luap-luap. Terima kasih banyak, Suci. Aku pasti akan memenuhi janjiku padamu, ucap Rangga bahagia, hampir tak mampu menahan kegirangan hatinya. Tanpa sadar ia semakin erat memeluk tubuh ramping gadis itu. Baru ia sadari bahwa dirinya saat ini terlalu dekat hingga tubuh mereka saling merapat. Ia merasakan tubuh Suci yang hangat dan lembut, keharuman tubuhnya begitu memabukkan. Sejenak ia merasa kikuk dan malu. Suci sendiri rupanya menyadari hal itu. Dengan wajah semakin merah ia berkata sangat pelan, Rangga, bolehkah kau sedikit melonggarkan pelukanmu? Seketika Rangga tersadar dan buru-buru melepaskan pelukannya. Ia merasa sungkan karena tidak ingin Suci salah paham atau merasa tidak nyaman. Gadis itu tidak merasa marah, hanya tersenyum malu-malu sambil berkata, hari sudah malam. Besok pagi kau harus berangkat ke ibu kota. Kita pulang sekarang, ya? Rangga mengangguk, lalu dengan lembut menggenggam tangan mungil Suci dan membimbingnya keluar dari keramaian menuju ke tempat kendaraan mereka. Malam ini terasa begitu istimewa baginya. Setelah mengantar Suci kembali ke villa keluarga Wibisana, Rangga segera kembali ke tempat tinggalnya. Meski sudah berpisah dari gadis itu, Rangga masih merasakan keharuman tubuh Suci yang seolah menempel erat pada tubuhnya. Namun Rangga segera mengesampingkan segala perasaan itu. Setibanya di rumah, ia segera menjalankan latihan tenaga sukma untuk memperkuat tubuhnya. Setelah beberapa lama, tingkat inti sukma miliknya perlahan meningkat lagi. Malam berlalu tanpa terasa. Sebelum fajar menyingsing, Rangga sudah berada di hutan belakang, tempat biasa ia berlatih dengan Elang. Elang dan 2 rekannya ternyata sudah lebih dulu tiba di sana. Kali ini Elang membawa peralatan yang cukup aneh. Ada 3 tali nilon elastis dan beberapa bola khusus untuk latihan menghindar. Melihat alat-alat itu, Rangga segera paham bahwa latihan hari ini pasti jauh lebih berat dari sebelumnya. Benar saja, dengan cepat tubuhnya diikat dengan 3 tali yang membatasi gerakan tubuhnya secara drastis. Dalam kondisi seperti itu, latihan menghindari bola yang dilemparkan menjadi jauh lebih sulit. Setiap kali ia bergerak menghindar, tali elastis itu menarik tubuhnya kembali, membuat gerakannya terhambat. Elang terus melatihnya tanpa henti, menekan Rangga hingga mencapai batas maksimalnya. Namun, semua ini dilakukan dengan maksud baik, yaitu membentuk tubuh Rangga agar semakin lincah dan tangguh dalam bertarung. Setelah latihan dasar selesai, Elang melanjutkan dengan mengajarkan beberapa teknik bertarung tingkat tinggi. Latihan ini berlangsung selama hampir 2 jam, menguras seluruh tenaga Rangga hingga habis. Setelah sarapan ringan, Rangga bersiap menuju bandara, memulai perjalanan pentingnya ke ibu kota bersama Suci. Perjalanan ini bukan sekadar untuk memenuhi janji, namun sekaligus sebagai langkah awal dalam perjuangannya menghadapi keluarga Adikusuma yang telah menghancurkan hidup keluarganya. Hari ini, Rangga telah menapaki langkah baru menuju masa depan yang penuh tantangan sekaligus harapan besar. Setibanya Rangga di bandara, tampak Suci Widyastuti telah menunggunya bersama Nyonya Dewi Kartasasmita di aula keberangkatan. Kali ini, Dewi Kartasasmita hanya mengantar Suci dan tidak ikut ke ibu kota. Suci tampak sederhana dalam balutan gaun sutra putih bersih tanpa riasan tambahan. Rambut hitamnya terurai lembut sebahu, menampilkan kecantikan alami yang bersahaja. Di tempat ramai seperti ini, mereka tidak banyak berbicara. Nyonya Dewi hanya mengangguk dan memberi salam singkat kepada Rangga, lalu mendampingi keduanya hingga selesai proses pemeriksaan tiket. Setelah itu, Rangga bersama Suci naik ke atas pesawat. Awalnya Rangga sedikit gugup karena ini pengalaman pertamanya terbang dengan burung besi itu. Namun begitu pesawat mengangkasa, rasa gugupnya sirna seketika. Baginya, semua ini hanyalah satu dari sekian ujian kecil yang harus dia hadapi dalam perjalanan hidupnya. Sebaliknya, justru Suci yang kelihatan gelisah. Jemarinya tampak memegang erat tas kecilnya, seolah sedang memendam sesuatu yang ingin ia katakan kepada Rangga namun tak mampu terucapkan. Akhirnya setelah ragu sesaat, Suci berkata lirih, Rangga, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Maafkan aku terlebih dulu, ya? Tidak apa-apa, katakan saja, aku mendengarkan, balas Rangga sambil tersenyum hangat menenangkan gadis itu. Mata indah Suci tampak berkilau penuh rasa terima kasih. Kemudian ia berkata perlahan, mungkin karena kedatanganku, keluargaku nanti akan bersikap kurang baik padamu. Atas nama mereka, aku mohon maaf dulu padamu.
Jika sikap mereka tidak terlalu berlebihan, sudilah kau bersabar dan tidak mempermasalahkannya. Rangga sudah memperkirakan hal itu setelah mendengar cerita Tuan Wibisana kemarin. Ia pun tersenyum tenang, lalu menjawab mantap, kau tak perlu cemas, Suci. Jangan lupa, aku datang sebagai seorang tabib. Menyembuhkan pasien adalah kewajibanku. Kalimat Rangga bukan sekadar hiburan, melainkan keluar dari hatinya. Jika nanti keluarga Suci memang bersikap buruk, ia justru akan menunjukkan betapa pentingnya kehadirannya sebagai seorang tabib istana. Siapapun yang bertindak keterlaluan, pada akhirnya akan menyesal sendiri. Terima kasih banyak, Rangga. Suci tersenyum lega, rasa syukur terpancar jelas dari wajah cantiknya. Rangga hanya mengangguk, senyum hangatnya makin menguatkan hati Suci. Pesawat akhirnya mendarat di bandara ibu kota setelah kurang lebih 1 jam perjalanan. Jarak antara Cemarakota dan ibu kota tidak terlalu jauh, membuat perjalanan pulang pergi terasa mudah. Ini sangat menguntungkan Rangga jika kelak harus sering bolak-balik ke dua kota ini. Di dalam hatinya, Rangga mengira bahwa keluarga besar Suci akan menyambut kedatangannya di aula kedatangan bandara. Bagaimanapun, Suci adalah cucu langsung keluarga Sentosa yang sangat dihormati di kalangan militer. Namun, yang mengherankan, tak ada seorang pun dari keluarga itu yang tampak hadir menjemput mereka. Rangga mulai menyadari mengapa selama ini Suci lebih suka tinggal di rumah Pak Sentosa daripada di rumah keluarga kandungnya sendiri. Meski gadis itu berusaha tegar, tetap saja ada sebersit kesedihan terpancar dari sepasang matanya yang bening. Tanpa banyak bicara, keduanya keluar dari bandara dan segera menyetop taksi. Rupanya tujuan mereka bukanlah kediaman keluarga Sentosa, melainkan sebuah tempat bernama Sanatorium Bukit Timur. Tempat ini ternyata bukan sanatorium biasa, karena begitu tiba di depan gerbang, tampak tentara-tentara bersenjata menjaga dengan ketat. Suci mengeluarkan kartu tanda masuk dari tasnya. Setelah diperiksa secara ketat, barulah mereka berdua diperbolehkan memasuki kompleks tersebut. Rangga diam-diam memperhatikan lingkungan sanatorium. Kompleks ini cukup luas, terdiri dari sebuah gedung medis bertingkat di tengah, dikelilingi villa-villa pribadi yang tersebar rapi. Tempat ini jelas dihuni oleh para pejabat tinggi negara, baik yang masih aktif maupun sudah pensiun. Melihat itu, Rangga mulai menyadari bahwa jika ia mampu menunjukkan keahliannya sebagai tabib di sini, pengaruhnya di ibu kota kelak pasti akan sangat kuat. Suci tidak mengetahui pikiran Rangga. Dengan langkah pasti ia mengajak Rangga menuju gedung nomor 8, tempat kakeknya, Sang Jenderal Sentosa dirawat. Namun, saat mereka tiba di depan gedung tersebut, tiba-tiba sebuah mobil SUV hitam berplat khusus daerah militer meluncur mendekat dan berhenti tepat di samping mereka. Dari dalam mobil itu turun seorang pemuda gagah berusia sekitar 30 tahun. Tubuhnya tegap, matanya tajam menusuk, menatap Rangga penuh selidik. Bersamanya juga turun seorang gadis muda yang cantik jelita, kira-kira sebaya Suci, namun sorot matanya penuh keangkuhan yang membuat Rangga langsung teringat kepada Zahra Mahayuni. Tetapi jika dibandingkan dengan sikap wanita ini, keangkuhan Zahra tampaknya masih jauh lebih wajar. Setelah mereka turun, seorang kakek tua berjenggot putih yang membawa kotak obat tradisional ikut turun dari belakang mobil. Dari penampilannya yang bersahaja namun penuh wibawa, jelas orang tua itu seorang tabib yang sangat disegani di kalangan atas ibu kota. Pemuda itu menatap Suci dengan pandangan dingin, lalu bertanya dengan suara keras, "Suci, siapa orang ini?" Suci terdiam sejenak, senyum hangatnya perlahan memudar. Ia kemudian berkata lembut namun jelas, "Namanya Rangga, aku sengaja mengundangnya dari Cemarakota untuk mengobati kakek. Apakah kau sudah hilang akal, Suci?" Gadis muda yang berdiri di samping pemuda itu tiba-tiba menyela dengan nada mengejek. Matanya memandang Rangga dari atas ke bawah, penuh cemoohan, lalu lanjut berkata, "Dengan kemampuan orang macam dia ini, bagaimana mungkin ia bisa mengobati kakek?" "Jangan bercanda, Suci." Rangga hanya tersenyum kecil mendengar penghinaan itu. Ia tetap tenang tanpa merasa terganggu sedikit pun oleh kata-kata tajam gadis sombong itu. Suci tampak tidak nyaman, matanya memandang Rangga penuh rasa bersalah. Ia tahu jelas watak anggota keluarganya yang sombong dan selalu menganggap rendah orang lain. Namun Rangga malah tersenyum hangat padanya, memberi isyarat agar ia tak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Pemuda yang berdiri tadi masih terus menatap tajam kepada Rangga. Namun semakin tajam tatapan pemuda itu, semakin tenang pula sikap Rangga menghadapi semua ini. Ia bahkan membalas tatapan itu dengan santai, penuh percaya diri. Dalam hati Rangga malah muncul perasaan tertarik. Ia merasa perjalanan kali ini tidak hanya akan membuka pintu kesempatan baginya, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan baru yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Dan inilah awal dari sepak terjang Rangga di ibu kota, sebuah babak baru dalam perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku. Melihat sikap pemuda itu yang penuh penghinaan, ditambah lagi cemoohan wanita yang sangat menyakitkan hati,
Rangga kini paham benar mengapa sebelumnya Suci meminta maaf atas sikap keluarganya. Rupanya kedudukan Suci di keluarga besar Sentosa jauh lebih buruk daripada yang dibayangkannya semula. Mendengar hinaan itu, wajah cantik Suci berubah merah karena menahan amarah. Juwita Sentosa, jangan keterlaluan. Apakah Rangga sanggup atau tidak, bukan urusanmu. Aku sudah meminta izin kakek sendiri soal ini. Apa kau ingin melawan kehendak kakek? Nada suara Suci tegas penuh kemarahan. Meski sebelumnya ia memohon Rangga untuk bersabar, namun kini martabat Rangga dihina, ia tak bisa tinggal diam. Kalau dirinya dihina, mungkin ia masih mampu bersabar, tetapi melihat Rangga dihina terang-terangan, membuat hatinya panas seperti dibakar. Wanita bernama Juwita Sentosa itu mencibir dengan congkak. Kau tidak berhak mencampuri urusan keluarga Sentosa. Lagi pula tabib yang kau bawa ini cuma dukun liar dari desa. Kalau terjadi apa-apa pada kakek, apa kau bisa tanggung jawab? Pemuda yang berdiri di samping Juwita pun mendengus sinis. Matanya yang tajam menyapu tubuh Rangga, penuh rasa angkuh dan tidak percaya. Sang tabib tua berjenggot putih di belakangnya juga memandang Rangga dengan tatapan meremehkan. Bagi tabib terkenal seperti dirinya, kedatangan anak muda seperti Rangga jelas dianggap sebagai penghinaan besar. Mendengar ucapan kasar Juwita, wajah Suci makin pucat. Tubuhnya sedikit gemetar, matanya penuh rasa marah bercampur malu. Ia hanya menggigit bibir, tak sanggup membalas ucapan yang menusuk perasaannya itu. Rangga merasa terkejut sekaligus geram. Ia paham bahwa Juwita menyebut istilah yang berarti anak haram untuk menghina asal-usul Suci. Betapapun juga, ucapan itu sudah sangat keterlaluan. Kini, Rangga tidak merasa perlu lagi menahan diri. Sambil maju selangkah ke depan untuk melindungi Suci, Rangga berkata tenang kepada Juwita, kau ini cucu Pak Sentosa juga? Juwita mengangkat wajahnya dengan angkuh dan menjawab ketus, tentu saja. Rangga tersenyum dingin, lalu berkata penuh ejekan, kalau begitu, rupanya kau memang berharap kakekmu segera meninggal. Juwita terbelalak, wajahnya memerah karena marah bercampur malu. Ia langsung menunjuk wajah Rangga sambil membentak kasar, kau manusia kurang ajar dari mana? Berani sekali kau menghina keluarga Sentosa. Lekasnya dari sini. Pemuda tegap yang sejak tadi diam kini maju selangkah. Wajahnya keras, sorot matanya penuh hawa membunuh. Rupanya ucapan Rangga telah melukai harga dirinya sebagai anggota keluarga besar Sentosa yang terhormat. Melihat suasana makin panas, Suci segera memegang lengan Rangga dan berkata lirih, Rangga, sudahlah, jangan diteruskan lagi. Ia tahu jelas kemampuan pemuda itu. Ia bernama Aryo Sentosa, seorang perwira muda berbakat di kalangan militer yang sudah kenyang pengalaman bertarung. Jika terjadi pertarungan sungguhan, Rangga mungkin akan celaka. Suci jelas tidak ingin Rangga terluka gara-gara dirinya. Tetapi Rangga hanya tersenyum lembut pada Suci. Ia berkata ringan, namun lantang, kalau mau menyerang, silakan. Aku lupa memberitahu bahwa aku tidak hanya sanggup menyembuhkan penyakit. Aku juga ahli mengobati orang-orang yang tidak puas. Mendengar kata-kata Rangga, Aryo Sentosa makin terbakar kemarahan. Seumur hidupnya, ia tak pernah dihina secara terbuka seperti ini. Ia menggertak keras, bocah sombong. Kau perlu diberi pelajaran supaya tahu diri. Tanpa basa-basi lagi, Aryo melompat maju. Tangannya mengepal, tinjunya yang keras menghantam lurus ke arah kepala Rangga dengan tenaga yang besar. Namun Rangga sama sekali tak mengelak. Dengan tenang, ia mengulurkan satu telapak tangannya menyambut pukulan Aryo. Kurang ajar. Kau cari mampus. Aryo makin murka melihat sikap meremehkan Rangga. Dalam pikirannya, sekali pukul saja bocah desa ini pasti akan roboh tak berdaya. Tetapi di luar dugaan, begitu tinjunya bertemu telapak tangan Rangga, tiba-tiba tubuh Aryo seperti diangkat badai. Sebelum ia sadar apa yang terjadi, tubuhnya melayang seperti daun kering dan terbanting keras ke mobil Audi miliknya sendiri. Bruk, benturan keras itu terdengar nyaring menggema di halaman sanatorium yang tenang. Aryo tersungkur dengan wajah pucat, seluruh tubuhnya terasa remuk. Ia berusaha bangkit dengan susah payah, wajahnya penuh rasa malu bercampur marah. Rangga tersenyum tipis penuh ejekan. Ternyata ilmu silat 18 lemparan yang ia pelajari dari Elang memang luar biasa. Dalam sekali gerakan saja, ia mampu mengalahkan lawan sekuat Aryo Sentosa tanpa susah payah. Suci memandang kejadian itu dengan mata terbelalak penuh takjub. Ia tahu benar kehebatan Aryo, tapi siapa sangka, ternyata Rangga jauh lebih hebat. Kak Aryo, Juwita terpekik, berlari panik mendekati kakaknya. Namun Aryo dengan keras kepala menolak bantuannya. Sambil berdiri dengan tertatih-tatih, matanya penuh kebencian menatap Rangga. Kau ternyata punya sedikit kepandaian. Tidak heran kau berani sombong. Kata Aryo sambil mengusap darah di sudut bibirnya. Rangga tersenyum sinis. Tidak perlu rendah hati begitu. Menghadapimu, satu tanganku saja sudah lebih dari cukup. Kau, Aryo kembali tersulut emosinya. Kini seperti seekor harimau luka, ia mengerahkan seluruh tenaganya dan kembali menyerbu Rangga dengan dahsyat.
Suci terkejut melihat Aryo menyerang lebih ganas. Ia hendak melerai, tapi terlambat. Aryo sudah melompat tinggi sambil melayangkan tendangan maut. Namun Rangga tetap tenang, bahkan menyambut serangan Aryo dengan mudah. Ia tidak lagi memberi kesempatan, langsung menggeser tubuh sedikit dan telapak tangannya dengan cepat menghantam tepat di dada Aryo. Des! Aryo terhuyung mundur sambil memegangi dadanya, wajahnya pucat pasi. Napasnya terasa sesak, seluruh tubuhnya lemas. Ia sadar, kekuatan Rangga berada jauh di atasnya. Melihat Aryo terjungkal kembali, Juwita pucat ketakutan. Ia tak menyangka pemuda sederhana yang tadi dihina-hinanya ternyata memiliki kemampuan yang demikian tinggi. Rangga menatap Aryo dingin. Ingat, jangan pernah menghina orang lain hanya karena merasa dirimu lebih tinggi. Kesombonganmu itulah yang menghancurkan dirimu sendiri. Suci menatap Rangga dengan pandangan kagum bercampur bangga. Tanpa diduga, ia menemukan perlindungan sejati dari pemuda sederhana yang selama ini dipandang rendah oleh keluarganya. Dalam hatinya, Suci bersyukur. Kedatangan Rangga kali ini bukan saja memberi harapan kesembuhan bagi kakeknya, tapi juga menandai awal perubahan besar dalam hidupnya. Ia yakin, bersama Rangga, tak ada lagi yang berani meremehkan atau menghina dirinya di hadapan keluarga besar Sentosa. Sebagai seorang perwira muda yang penuh kebanggaan, Aryo Sentosa merasa kehilangan muka atas kekalahannya tadi. Dia sadar telah membuat kesalahan besar, yaitu meremehkan lawannya. Dalam kehidupan seorang prajurit, meremehkan lawan adalah pantangan terbesar. Sedikit saja lengah, nyawa taruhannya. Kini Aryo berdiri tegap dengan sorot mata tajam penuh kewaspadaan. Dia melangkah perlahan mendekati Rangga. Hawa pembunuh yang dilatihnya selama bertahun-tahun di militer mulai terpancar, membuat udara sekelilingnya terasa dingin mencekam. Namun Rangga sama sekali tidak bergerak dari tempatnya. Bahkan pemuda itu berdiri santai dengan wajah tersenyum tipis penuh ketenangan. Ia bagai tidak merasakan sedikit pun ancaman dari lawannya yang sedang berapi-api itu. Melihat sikap Rangga yang begitu percaya diri bahkan cenderung meremehkan, Aryo menjadi semakin panas hatinya. Ia merasa sangat terhina oleh sikap pemuda yang datang dari kota kecil itu. Sungguh terlalu kau. Hari ini aku akan memberimu pelajaran keras agar kau tahu tinggi rendahnya langit. Bentak Aryo sambil mengepalkan tinju kanannya, siap melancarkan pukulan maut ke arah dada Rangga. Melihat tinju Aryo yang meluncur cepat ke arah Rangga, Suci menjerit kecil dengan wajah pucat. Ia tahu betul kehebatan tenaga Aryo. Jika pukulan sekeras itu mengenai tubuh Rangga, akibatnya akan sangat fatal. Rangga, awas! Jerit Suci dengan wajah penuh ketegangan. Kedua tangannya saling menggenggam erat hingga jemarinya memutih. Berbeda dengan Suci yang cemas, wajah Juwita Sentosa terlihat senang bercampur puas. Matanya berbinar seakan membayangkan Rangga yang sombong itu roboh dihajar kakaknya dengan sekali pukul. Ia sudah muak dengan kesombongan pemuda itu sejak awal. Tetapi justru pada saat yang genting ini, Rangga hanya tersenyum tipis penuh makna. Dalam ketenangannya, tersembunyi hawa bahaya yang sangat tajam. Aryo yang sudah dekat dan hampir mengenai dada Rangga tiba-tiba terperanjat. Naluri seorang prajuritnya menangkap firasat bahaya yang sangat kuat datang dari senyuman tipis pemuda itu. Matanya membelalak, jantungnya berdegup keras, namun sayang, reaksinya sudah terlambat. Seketika itu juga, Aryo merasakan seluruh tubuhnya bagai tersambar petir. Ia menjerit keras karena rasa sakit yang amat sangat, tubuhnya seketika roboh ke tanah, menggeliat kesakitan seperti seekor ular yang terluka parah. Kejadian ini sangat cepat dan mengejutkan semua orang. Mereka semua terbelalak tidak percaya, termasuk dokter tua yang datang bersama Aryo. Tabib tua itu dengan sigap berlari menghampiri Aryo, memeriksa kondisi tubuh pemuda yang merintih kesakitan itu. Kurang ajar kau! Juwita berteriak marah, wajahnya merah pada menuding ke arah Rangga. Berani sekali kau mencelakai kakakku. Kau pasti akan menerima akibatnya nanti. Namun Rangga tidak menggubris teriakan gadis sombong itu. Ia hanya tersenyum dingin penuh ejekan, bahkan matanya tidak melirik sedikit pun ke arah Juwita, membuat gadis itu semakin marah dan kehabisan kata-kata. Suasana semakin panas ketika dari kejauhan terdengar derap kaki beberapa tentara bersenjata yang berlari mendekat. Mereka tentu mendengar keributan tadi dan langsung bergegas datang ke tempat kejadian. Begitu melihat tentara datang, Juwita langsung melambaikan tangan sambil berseru, cepat tangkap pemuda kurang ajar ini. Dia sudah mencelakai kakak saya. Lekas tangkap dia. Beberapa tentara langsung mengepung Rangga dengan senjata teracung. Salah seorang prajurit berteriak lantang, jangan bergerak. Angkat kedua tanganmu. Rangga mengangkat kedua tangannya dengan tenang, wajahnya tetap santai tanpa ada sedikit pun rasa gentar. Melihat Rangga dikepung tentara bersenjata, wajah Suci langsung berubah pucat. Ia buru-buru maju melindungi Rangga sambil berkata tegas kepada para tentara, jangan sembarangan. Dia adalah tamu kehormatan keluarga Sentosa. Kalian tidak boleh menyakitinya. Namun Juwita langsung menyela dengan nada mengejek,
Kau pikir dirimu siapa? Apa kau berhak bicara atas nama keluarga Sentosa? Suci tidak menggubris ejekan Juwita, ia lebih mengkhawatirkan keselamatan Rangga saat ini. Ia berpikir keras bagaimana cara menjelaskan hal ini pada kakeknya agar Rangga bisa segera bebas. Namun tepat di saat ketegangan semakin memuncak, pintu gedung utama tiba-tiba terbuka. Dari dalam keluar seorang laki-laki gagah berusia sekitar 50-an, bertubuh tinggi tegap, berwajah persegi dengan sorot mata tajam penuh wibawa. Dialah Jenderal Hartono Sentosa, ayah dari Aryo Sentosa, seorang tokoh penting yang disegani di kalangan militer. Apa yang terjadi di sini? Kenapa begitu ribut? Suara Jenderal Hartono menggema dengan penuh kewibawaan. Juwita segera mendekati ayahnya dan dengan wajah penuh amarah berkata, "Ayah, Suci membawa pemuda kurang ajar ini ke sini. Dia tidak saja bersikap kurang ajar, tetapi juga melukai Kak Aryo." Jenderal Hartono menatap tajam ke arah Aryo yang masih menggeliat kesakitan, lalu pandangannya beralih kepada Suci dan Rangga. Matanya penuh selidik, seolah ingin menembus hati keduanya. Suci cepat-cepat maju memberi hormat sambil menjelaskan dengan suara tenang namun tegas, "Paman, kejadiannya tidak seperti itu. Aku mengundang Rangga untuk mengobati kakek, tapi Kak Aryo yang menyerangnya lebih dulu." Jenderal Hartono bukanlah orang sembarangan. Ia tahu benar sifat anak-anaknya. Mendengar penjelasan Suci, sorot matanya yang tadi keras perlahan melunak, namun masih menyimpan sedikit kecurigaan ketika menatap ke arah Rangga. Sorot mata Jenderal Hartono tajam seperti mata elang, seolah bisa melihat jelas isi hati orang. Namun Rangga sama sekali tidak gentar. Ia membalas pandangan itu dengan tenang, penuh percaya diri. Sikap ini membuat Jenderal Hartono sedikit terkejut, karena sangat jarang anak muda yang mampu berhadapan langsung dengannya tanpa rasa takut. Kita bicarakan masalah ini nanti. Sekarang lihat dulu kondisi Aryo, perintah Jenderal Hartono dengan suara penuh wibawa. Tabib tua yang sejak tadi memeriksa Aryo kini berwajah serius. Ia sudah mencoba semua cara, namun tampaknya cedera Aryo sangat misterius dan sulit dipahami. Aryo sendiri masih menggeliat di tanah, tubuhnya terus gemetar menahan rasa sakit yang datang menyerang syarafnya. Jenderal Hartono mendekati putranya dengan wajah muram penuh kecemasan. Melihat ayahnya datang, Aryo berkata lirih dengan wajah pucat, "Ayah, aku merasa seluruh tubuhku seperti lumpuh, tidak bisa bergerak." Mendengar ucapan putranya, wajah Jenderal Hartono semakin gelap. Ia kembali melayangkan pandangan tajam penuh ancaman ke arah Rangga, seakan hendak menuntut penjelasan atas kejadian misterius ini. Namun Rangga hanya tersenyum tenang penuh arti. Dalam hatinya, ia tahu jelas bahwa keluarga Sentosa kini terjebak dalam permainan yang diciptakannya sendiri. Kini, kendali penuh ada di tangannya, dan keluarga Sentosa tidak lagi bisa meremehkan dirinya. Tong, ting, 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 istirahat dulu bosku, lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tong, ting.